Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, syukur-syukur bisa sampai ke solusi. Beberapa hari yang lalu saya membaca pernyataan Pak Sukowardoyo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah makin lama makin menyuruk ke dalam. Jadi sudah turun ini makin ke dalam lagi. Kalau orang Jawa sang soyo dangu, sang soyo mengkhawatirkan, kira-kira begitu, Pak. Nah, saya juga melihat kelihatannya kok responnya tidak terlalu banyak ya. Apakah orang sudah terlalu capek untuk mengurus masalah ekonomi ini? Nah, saya ingin memperdalam dengan Pak Sukowardoyo, apa maknanya itu bagi perekonomian, terutama bagi kesejahteraan warga Jawa Tengah, Pak? Iya, Pak Sardono, memang dalam masa seperti sekarang ini kan pilihannya ada dua sebenarnya ya. Antara trade-off antara kesehatan dan ekonomi. Ya. Kalau dalam kondisi pandemi seperti ini kita 100% itu ke kesehatan, ya, ekonominya nanti yang akan terbengkalai. Kalau ekonomi terbengkalai, ekonomi terpuruk jauh, pemerintah tidak punya uang, ya, masyarakat tidak punya daya beli karena tidak bekerja, tidak punya penghasilan, dia tidak bisa berobat, pemerintah tidak bisa memberikan pengobatan, fasilitas pengobatan. Ya. Jadi susah, sehingga pilihannya mungkin ya ekonomi harus jalan, tetapi kesehatan harus pantau, kira-kira seperti itu. Jadi ini pilihan yang sulit memang ya. Antara kesehatannya dulu apa ekonominya dulu ya. Tapi kalau ekonominya dilosin begitu mungkin masyarakat terdampak makin banyak kira-kira begitu. Jadi harus dua-duanya dijalani. Nah, mau tidak mau memang karena COVID ini kan berimbas pada seluruh sektor kegiatan, bahkan tidak hanya kegiatan usaha, tetapi bahkan kegiatan sosial, kegiatan berbudaya, kegiatan religius, itu semuanya terdampak gitu ya, gara-gara COVID ini. Jadi beda dengan krisis ekonomi yang lain ya. Misalkan 2008 krisis subprime mortgage misalkan, itu hanya yang terdampak adalah sektor ekonomi dan dana-dana pensiun atau sektor keuangannya aja. Yang lain masih sehat gitu kan. Krisis kita tahun 98 misalkan ya, itu sosial, ekonomi dan politik, tetapi UMKM-nya waktu itu masih bisa menjadi bumper kita. Betul, perusahaan-perusahaan tidak bisa mengekspor ya, tetapi UMKM masih bisa hidup. Nah, sekarang yang COVID ini semua itu kena, terimbas. Perusahaan besar, pengusaha besar kena, UMKM yang dulu itu menjadi bumper kita, penyelamat kita juga kena ya, sehingga ini dampaknya lebih parah ya, lebih parah. Mungkin masyarakat sudah tanda kutip mungkin lelah menghadapi kondisi seperti ini ya, tetapi tetap kita ekonomi kan harus berjalan ya. Ekonomi harus jalan sehingga beberapa pelonggaran yang dilakukan oleh beberapa daerah itu memang diharapkan bisa sedikit mulai menggerakkan ekonomi gitu ya. Nah, memang pada waktu BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 kemarin, di mana Jawa Tengah ini 2,6% pertumbuhannya, di luar perkiraan banyak pengamat dan bahkan stakeholder kita semua lah, gitu ya. Bahkan nasional yang kita perkirakan tumbuh sekitar 4%, ini tumbuhnya hanya 2,97. Masih lebih tinggi daripada Jawa Tengah yang 2,6. Karena apa? Karena DKI-nya masih tumbuh tinggi. Sementara kontribusi DKI terhadap perekonomian nasional hampir 18-20%. Jadi masih bisa mempertahankan ekonomi di angka 2,97. Sementara Jawa Tengah 2,6%.
Ini memang di luar perkiraan kita semua. Ya, kita tadinya berpendapat bahwa dampak dari COVID ini sudah di ujung triwulan 1. Ya, di ujung triwulan 1 adalah minggu kedua atau minggu ketiga Maret ke belakang. Januari, Februari tadinya kita pikir masih bisa gitu ya, masih ekonomi masih jalan. Tapi ternyata ada pergeseran musim tanam di sektor pertanian yang tadinya kita harapkan sektor pertanian itu bisa menjadi penahan pertumbuhan ekonomi kita, ternyata sebagian panen itu bergeser di triwulan 2. Sehingga hasil analisis atau perhitungan BPS menjadikan pertumbuhan ekonomi kita menjadi di angka 2,6. Dan ini angka ini cukup rendah, Pak. Cukup rendah. Kita melihat cukup rendah, dan kalau triwulan 1 yang dampaknya aja di ujung menurut kita itu sudah 2,6. Triwulan 2 ini kita akan semakin menukik lah kira-kira begitu. Karena dampak dari lockdown, dampak dari PSBB, ya, kemudian berdampak kepada pengaturan jam kerja, kemudian kepada shift pekerja, ada yang layoff sebagian, ya, ada yang dipulangkan, dirumahkan sebagian. Nah, mempengaruhi produktivitas ekonomi kita. Sehingga di triwulan 2 ini sudah hampir dipastikan ya lebih rendah daripada 2,6% lah, kira-kira seperti itu. Kalau ini perkiraan Bapak antara 0,1 sampai 1,1% di triwulan 2 ini. Di triwulan 2 itu kita perkirakan sebentar. Saya nggak terlalu ingat persis angkanya. Ya, saya baca di surat kabar, Pak. Ya, sekitar 0,27 ya. Kita perkirakan seperti itu, 0,27. Jadi memang trajektorinya kira-kira nanti triwulan 1 2,6, kemudian triwulan 2 itu masih positif walaupun 0,27. Kemudian mudah-mudahan nanti triwulan 3 naik sedikit. Triwulan 3 itu karena pelonggaran PSBB di bulan Juni ini mungkin orang mulai bekerja, sebagian mall dibuka, sebagian pasar dibuka, ya, transportasi sedikit dilonggarkan. Nah, ini mulai menggerakkan ekonomi sehingga di triwulan 3 mulai naik lagi, kemudian triwulan 4 mungkin mudah-mudahan semakin cepat. Semakin cepat. Kira-kira seperti itu trajektorinya. Ya. Yang saya sebenarnya pengen tahu lagi itu apa ini Pak wujudnya gitu. Kalau pertumbuhan kira-kira 0,27 itu apa yang akan kita lihat di masyarakat itu? Apakah orang sudah mulai makannya diubah atau mungkin apa kira-kira bentuknya itu? Iya, jadi kalau di triwulan 2 ini konsumsi kita, jadi biasanya kita tumbuh di angka 5,sekian persen, 5,4, 5,3. Itu dengan catatan konsumsi masyarakat yang merupakan bagian terbesar sekitar 65% dari struktur PDRB Jawa Tengah, itu tumbuh di angka 5%. Tetapi di triwulan 2 ini angka itu akan turun. Jadi konsumsi masyarakat yang merupakan bagian terbesar dari struktur ekonomi kita itu akan turun, Pak, menjadi kurang lebihnya sekitar 0,sekian persen ya. Jadi bayangkan kalau yang tadi tumbuh 5% itu konsumsi kita tumbuh 5% itu akan mempertahankan ekonomi kita di angka 5%. Nah, kalau konsumsinya itu hanya tumbuh 0, sekian persen, nah itu pasti sebagian besar PDRB juga akan ini. Kenapa kita karena di triwulan 2 ini banyak terdampak karena kehilangan sebagian jam kerja, pendapatan masyarakat berkurang, kemudian nilai tukar petani kita juga turun, Pak. Jadi NTP kita yang tadinya 103 menjadi 100,
100, sekian, masih di atas 100 tapi sudah mulai turun. Kemudian banyak pegawai yang perusahaan-perusahaan yang ini, sehingga mereka mengkonsumsi dari tabungan, kalau yang punya tabungan. Ya. Dari tabungannya dia konsumsi, ya. Dari tabungan konsumsi, kemudian juga dari kalau yang tidak punya ya dari bantuan-bantuan pemerintah, ada bantuan-bantuan pemerintah, ya. Ya kalau tidak punya lagi ya, nah di Indonesia ini kan ada extended family, extended, jadi kita numpang ya bisa kita jual-jual kalau ada yang dijual, kalau tidak kita numpang ke rumahnya Pak D, rumahnya Pak Le, rumahnya kakak gitu kan. Jadi masih ada fungsi itu ya yang bisa mengamankan ini. Jadi tetap konsumsinya ya belum minus, tapi menurut kita masih positif, tetapi ya itu tadi 0,85 gitu ya. Jadi di bawah 1%. Angka ini kan biasanya 5%, ya. 5% lebih lah ya, konsumsi itu. Jadi konsumsi ini memang dalam keadaan normal kita tidak bisa paksa lebih tinggi, Pak. Artinya kalau misalnya kita mau nyampe pertumbuhan ekonomi 7%, ya konsumsi paling kita paksa ya 5,8 gitu ya. Itu sudah bagus. Yang lain investasi yang kita dorong, ekspor yang kita dorong, expenditure dari pemerintah yang kita dorong, ya. Jadi, tetapi untuk saat ini luar biasa, konsumsi kita akan ngedrop sekali. Nah, ini yang membawa kita tumbuh kira-kira hanya 0,27 nanti di triwulan 2 di Jawa Tengah ini. Ya, Pak, itu kan Bapak memperkirakan bahwa nanti triwulan 3 mudah-mudahan mulai ekonomi mulai membaik lagi, Pak, ya. Nah, tadi dikaitkan dengan apa yang mungkin ini kan pasti terpantau di perbankan. Ini kan permulaan kita ini kan akan makin sulit karena bukan saja mulai nggak bisa kerja terus tiba-tiba mulai bisa kerja, tapi yang punya modal-modal ini kan sudah termakan juga, Pak. Artinya mereka akan mulai dengan modal minus atau mungkin permulaan yang cukup berat. Gimana, Pak, bisa ekonomi bisa tumbuh lagi terutama yang di bawah? Jadi memang di dalam kita melihat ini dan mengatasinya, pertama harusnya kalau menurut saya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, bagaimana kita memitigasi dan memulihkan dampak COVID ini di sektor manufaktur. Sektor manufaktur, sektor industri pengolahan, Pak. Karena industri pengolahan di kita hampir 35%. Strukturnya 35%. Jadi bagaimana kita memitigasi sektor industri pengolahan ini dan memulihkan itu. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, bagaimana kita memitigasi dan memulihkan sektor pariwisata kita. Sektor pariwisata kita. Nah, yang mungkin yang ketiga yang kita sering lupakan, kita karena bagian terbesar dari pekerja kita, jadi pekerja kita 15 tahun ke atas itu yang bekerja itu sekitar 17 juta. Nah, ada sekitar 6,8 juta atau hampir 7 juta itu adalah UMKM. UMKM, Pak. Jadi betul memang UMKM kita ini semua juga terpuruk, tetapi mungkin UMKM ini lebih cepat pulih. Karena modalnya tidak terlalu besar sekali, gitu kan. Nah, cuma di dalam masa yang baru ini, bagaimana kita memberdayakan UMKM kita, ya. Jadi yang pertama tadi bagaimana memulihkan sektor manufaktur, memitigasi dan memulihkan sektor manufaktur. Yang kedua, bagaimana memitigasi dan memulihkan lagi sektor pariwisata, karena pariwisata ini kaitannya dengan akomodasi mamin, perhotelan, terus perdagangan, kemudian transportasi, gitu, Pak. Ya, ini. Sementara industri pengolahan itu menggerakkan ekonomi. Kalau industri pengolahan itu bisa bergerak, perdagangan besar kita, perdagangan eceran kita bisa bergerak. Nah, kemudian yang ketiga UMKM. Nah, UMKM ini ada sektor kita yang sektor perdagangan besar, retail dan eceran ini ada di situ.
Jadi kalau kita mengerjakan 3 itu, nanti sektor terbesar kita manufaktur bisa terdampak, kemudian sektor perdagangan besar kita terdampak, kemudian sektor pariwisata itu berdampak pada perhotelan, akomodasi makan minum, dan lain-lain. Jadi sementara sektor pertanian kan relatif tidak terganggu, tidak terlalu terganggu, ya. Artinya justru sepanjang alamnya itu iklimnya tidak drastis, tidak ada kemarau panjang. Mudah-mudahan sektor pertanian ini bisa menjadi bumper kita. Ya. Tinggal bagaimana kita mengatasi sektor manufaktur, kemudian sektor pariwisata dan UMKM. Nah, UMKM inilah yang menurut kita harus kita ubah paradigmanya sekarang. Bagaimana mereka menjual, bagaimana mereka sekarang kan kita tetap butuh beli barang mereka. Cuma pengennya nggak ketemu. Ya. Kalau bisa saya beli barang kamu, tetapi nggak usah ketemu, gitu kan? Ya. Nah, sekarang bagaimana mereka menjual, mengantisipasinya? Nah, ini catatan kami, e-commerce, kemudian ekonomi digital, ini meningkat di sektor perbankan. Ya. Meningkat pesat di mulai bulan Maret, bulan April, ini meningkat pesat. Nah, jadi peningkatan ini menunjukkan adanya fasilitasi dari sektor keuangan kepada perubahan behavior perilaku masyarakat untuk mengkonsumsi. Nah, ini yang harus disikapi oleh saudara-saudara kita di UMKM. Tidak bisa lagi mereka 100% menjual barangnya ke pasar, pasarnya ditutup. Kalaupun pasarnya dibuka, nggak ada orang yang ke pasar, gitu kan? Jadi harus berubah bagaimana saya menjualnya, gitu kan? Nah, ini banyak institusi, kemudian sudah banyak yang kita kenalkan kepada marketplace, ya. Apakah itu Bukalapak, Tokopedia, ataukah marketplace apa saja? Ada sayur.com, rumahpangan.com. Intinya mereka menjual secara virtual, gitu kan? Secara virtual. Ya. Mereka harus kita arahkan ke sana, harus mengenal marketplace karena ada perubahan perilaku masyarakat mengkonsumsi, gitu ya. Nah, kalau mereka bisa sedikit demi sedikit mereka mengenal, mereka bisa menjual ini, nampaknya UMKM kita tidak akan terlalu terpuruk, gitu ya. Kalau masyarakat UMKM kita mulai bisa makan, ya, kemudian bisa berjualan, itu sebagian PR kita itu sudah sedikit terselesaikan lah, kira-kira begitu. Nah, tinggal kita bagaimana mengerjakan yang besar-besar seperti memitigasi dan memulihkan sektor manufaktur. Nah, juga terkait dengan UMKM tadi, di sektor keuangan, OJK dan pemerintah sudah membuka restrukturisasi kredit, gitu ya. Bukan hanya perbankan, tetapi juga leasing, kemudian Pegadaian itu juga melakukan restrukturisasi kredit. Catatan saya yang saya baca sampai dengan bulan April misalkan, itu sudah ada lebih dari 420.000 jumlah akun, itu di Jawa Tengah aja. Yeah. Di Jawa Tengah aja. Nilainya waktu catatan sampai tanggal 2 April itu 19 triliun, Pak. Yang kredit yang direstrukturisasi, baik di sektor keuangan terbesar, perbankan, bank umum dan BPR, ada juga di leasing, kemudian ada juga di Pegadaian yang kecil-kecil ada. Di Pegadaian ada sekitar 500 miliar lah nilainya, ya. Tapi jumlah rekeningnya itu banyak, ratusan ribu kecil-kecil. Nah, ini juga dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan, tidak hanya UMKM, tetapi juga kepada semua perusahaan yang terdampak, gitu kan. Nah, salah satunya ini. Kemudian bagaimana kita memitigasi dan memulihkan sektor ini? Mungkin pemerintah, dari sisi pemerintah mungkin bisa melihat apakah ada kebijakan-kebijakan kemudahan ekspor, gitu kan? Persatuan kemudahan ekspor, kemudian pengurangan ketentuan impor, misalkan untuk bahan baku, bahan penolong, misalkan, sehingga sektor manufaktur ini sedikit demi sedikit bisa pulih. Karena apa? Karena negara-negara di luar sana sudah mulai melonggarkan.
Sudah tidak ada lockdown yang 100%, tapi order-order pembelian yang tertunda itu sekarang itu sudah mulai kembali, mulai tumbuh lagi lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini harus siap nih, perusahaan-perusahaan manufaktur di Jawa Tengah harus siap. Apakah itu tekstil, apakah itu mamin, apakah itu macam-macam gitu ya, alas kaki, harus sudah siap untuk mengantisipasi ini. Kalau tidak, kesempatan di sana diambil oleh pesaing kita. Bisa Vietnam, bisa Kamboja, bisa dari Amerika Latin, bisa mengisi ceruk pasar kita. Kalau kita tidak ini, nah kita harus diperhatikan juga. Ya. Jadi pemerintah harus juga memperhatikan itu sehingga aktivasi kembali sektor manufaktur ini bisa dipercepat akselerasinya, kan? Nah, kemudian yang pariwisata juga begitu. Pariwisata mungkin protokol-protokol kesehatan harus segera ditentukan. Kalau sekarang kalau orang mau piknik di era new normal ini bagaimana caranya, gitu kan? Apakah tetap harus beli tiket, kemudian kalau mau makan di restorannya di mana? Nah, ini harus kita pikirkan, ini bagaimana protokolnya, gitu kan? Kemudian pariwisata mana yang boleh dibuka? Gitu. Nah, terus bagaimana kesananya? Itu harus mulai dipikirkan, gitu. Dipikirkan dengan cara yang baru ini, Pak. Jadi, kalau itu nanti manufaktur kita garap, pariwisata kita garap, UMKM juga yang kecil-kecil ini juga kita siapkan, ya, baik dari sisi digitalisasinya maupun dari sisi restrukturisasi kredit-kredit yang kecil-kecil tadi. Nah, mudah-mudahan ini bisa mulai membangunkan ekonomi kita di triwulan 3 nanti ini. Iya, Pak. Saya mau tanyakan tadi berkaitan dengan hancurnya permodalan itu, baik yang kecil, yang besar, kalau mau mulai lagi. Apakah perbankan juga sudah mempersiapkan itu, Pak, bahwa perlu mobilisasi yang mungkin besar-besaran itu? Ya, kami dari sisi moneter itu membantu pemulihan ekonomi ini dengan menjaga likuiditas ekonomi di masyarakat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia sudah melakukan quantitative easing atau pelonggaran likuiditas, ya, penambahan likuiditas kepada sektor perbankan itu sudah posisi pada 2 minggu yang lalu atau 2 minggu ya, atau seminggu yang lalu itu sekitar 503,8 triliun. Artinya di perbankan, ya, itu sudah ada tambahan likuiditas sebesar itu. Di samping itu perbankan juga masih menyimpan likuiditas yang ditanamkan di SBN, di surat berharga negara, itu sekitar 800 triliun. Jadi, tapi 800 triliun kan tidak bisa dipakai semua. Masih harus dicadangkan untuk kalau ini. Katakanlah bisa dipakai 400 ya, sekitar nanti akan ada sekitar 900 triliunan likuiditas yang ada di perbankan. Artinya apa? Artinya di perbankan sebenarnya tidak mengalami shortage likuiditas. Kalau itu nanti mau digunakan untuk membiayai ekonomi, ya, dengan melalui kredit, melalui pembiayaan, itu ada uangnya, kira-kira sudah ada uang. Nah, yang sekarang sedang dicari itu adalah bagaimana menyalurkan uang itu dari perbankan ke sektor real. Nah, itu yang perlu diupayakan. Mungkin kebijakan fiskal di sini harus bermain gitu ya. Nah, bagaimana? Karena Bank Indonesia di sisi moneter kan tidak bisa memberikan langsung ke dana di sektor real. Berbeda dengan kalau misalkan di Amerika, bank sentralnya atau the Fed, ya, itu boleh membeli commercial papers yang diterbitkan oleh perusahaan. Tapi kalau di sini Bank Indonesia tidak bisa. Jadi bahkan pembelian SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah atau Kementerian Keuangan, ya, dalam kondisi normal itu hanya bisa dibeli Bank Indonesia di pasar sekunder, tidak boleh di pasar primer. Tapi karena ini kegawatannya ini luar biasa, sehingga pemerintah menerbitkan Perpu nomor 2 itu, sehingga Bank Indonesia diperkenankan masuk ke pasar
primer dengan jumlah hanya 25% dari jumlah yang dilelangkan, gitu ya. Selebihnya harus masyarakat, tapi kita hanya boleh 25% dari yang dilelang. Dan itu pun tidak menentukan harga, tidak menentukan yield-nya, karena non-bidder gitu. Jadi intinya likuiditas di perbankan ini bagaimana bisa mengalir ke sektor real, gitu. Nah, mudah-mudahan karena saya melihat di dalam beberapa laisong yang kami lakukan ke perusahaan-perusahaan besar, memang sebagian besar perusahaan itu menahan investasinya. Rencana investasi yang mau dilakukan di 2020 itu semua ditunda. Sebagian besar ditunda karena apa? Karena COVID ini. Ya. Bahkan ada yang berani mau melakukan ekspansi, ya, karena pengambilan keputusannya mungkin sudah berpengalaman, satu perusahaan ini mau ekspansi, tapi perbankannya masih ragu-ragu. Karena melihat kondisinya seperti ini, bagaimana kalau sekarang ini kan dalam penilaian kesehatan perkreditan ini yang dinilai hanya kelancarannya. Jadi prospek usahanya itu sudah tidak dilihat lagi. Ya. Jadi pokoknya Anda lancar bayar, sudah itu langsung lancar. Kolektivitas satu lancar, gitu ya. Kalau dalam kondisi normal kan tidak hanya itu yang dilihat, harus prospek usahanya juga harus kita nilai, kemudian aspek yang lain juga dinilai. Tapi sekarang ini, gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh. Nah, mudah-mudahan dengan mudah-mudahan nanti sektor keuangan, apakah itu OJK, apakah itu pemerintah, dalam hal ini sisi fiskalnya, bisa menemukan bagaimana menyalurkan likuiditas yang sekarang ada di perbankan ini ke sektor real, kira-kira seperti itu. Ya, Pak Sukowardoyo, ini yang terakhir pertanyaan saya. Kita kan belum pernah, atau semua belum pernah berpengalaman menghadapi krisis yang semacam ini. Kalau menurut Bapak itu untuk kembali normal itu bagaimana skalanya? Gampang, sulit, atau ya normal akan berjalan karena kalau sudah waktunya pasti kembali normal gitu. Iya, jadi kita sebenarnya semua berharap ini cepat selesai, kira-kira seperti itu. Nah, bagi perusahaan sebenarnya kalau COVID-nya ini cuma 3 bulan, nah dia bisa tahan. Masing-masing perusahaan bisa menghitung. Sudah punya kalkulasi, Pak Sadun. Jadi misalkan COVID-nya ini 3 bulan, oh berarti saya masih bisa bekerja atau mengupah karyawan saya sampai dengan bulan Juni, gitu ya. Nah, dulu pada waktu kita awal-awal itu menghadapi ini, pada waktu impor bahan baku tidak bisa masuk, ekspor juga tidak bisa keluar, gitu kan. Tetapi perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah yang importnya sangat tergantung dari Cina pada waktu itu sudah memiliki pengalaman. Karena pada waktu bulan akhir Januari mereka ada tahun baru Cina. Jadi sebelum awal Februari, perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah ini sudah melakukan impor, sudah menumpuk impor, karena mereka sudah pengalaman. Kalau tahun baru di Cina itu ditutup 1 bulan, jadi tidak bisa impor bahan baku, sehingga sudah dilakukan impor, ditumpuk impor di depan. Nah, pada waktu di lockdown Cina di sana, tidak ada bahan baku yang masuk, mereka mengatakan saya bisa bertahan sebagian besar pada waktu itu ya, sampai dengan bulan Juni. Gitu kan. Sampai dengan bulan Juni. Nah, mungkin juga karena informasi itulah pemerintah di awal bulan Juni ini sudah mulai melonggarkan. Kebetulan diiringi oleh kondisi global yang juga tidak tahan mereka. Kalau ditutup terus juga mereka juga susah juga, akhirnya mereka mulai membuka. Nah, sehingga perdagangan sudah mulai 1-2 sudah mulai ini. Nah, kalau melihat skala seperti ini, kita berharap di tahun ini aja lah kita susahnya. Di tahun ini susahnya di tahun ini, sehingga di tahun 2021 kita sudah bisa recovery, sudah bisa mulai ini, gitu ya. Nah, tinggal di tahun ini seberapa dalam kita menghadapi ini, gitu kan. Mudah-mudahan hitungan seperti yang diharapkan oleh kita sekalian. Ya udahlah triwulan 2 ini, ya. Triwulan 3 kita memang masih susah, tapi mulai tanda-tanda membaik sudah mulai kelihatan, sehingga di triwulan 4 nanti kita sudah boleh 75% sembuh lah. Ya.
Sehingga masuk 2001 kita sudah terbiasa dengan kondisi seperti sekarang, protokol sekarang, sehingga mungkin kita nanti akan punya pola kerja yang baru, sehingga bisa mengejar keterpurukan produktivitas kita, gitu ya. Kita belum tahu nih bagaimana, apakah orang kantoran seperti saya ini kan giliran 1 hari masuk, 1 hari untuk mengurangi jumlah orang dalam satu kantor misalkan, supaya tidak terlalu penuh misalkan. Apakah shifting setengah hari, apakah 1 hari masuk, 1 hari apa? Nah, itu kita belum tahu. Tapi kalau nanti kita ketemu itunya, learning curve-nya dapat, mungkin nanti di 2021 harapan kita sudah mulai picking up lah, sudah mulai naik, Pak Sadun. Ya, baik Pak Sukoharjo, saya terima kasih sekali. Jadi saya memang pengen memaknai apa angka-angka itu, karena kita pernah berdiskusi tentang tumbuh 7% di Jawa Tengah. Ya. Ini ya, untuk sementara kita mungkin akan bergeser 7%-nya tidak bisa di tahun 2023, 20, ya mungkin ini kita belum lihat, tapi pasti akan bergeser. Ya. Maka tadi saya tanyakan kira-kira, ya trennya ini seperti apa? Apakah kita bisa tumbuh dengan hitungan seperti biasa kemarin-kemarin, atau ini kan pengalaman baru? Ya, ini yang menurut saya perlu dipertimbangkan. Tetapi sekali lagi terima kasih Pak Sukowardoyo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Jawa Tengah. Mudah-mudahan pencerahan ini bisa membantu masyarakat untuk menganalisis dan memahami situasi, dan kemudian juga mempersiapkan diri. Syukur kalau seperti ramalan triwulan ketiga kita sudah mulai membaik. Ya. Baik Pak, terima kasih. Kapan-kapan kita diskusi lagi. Ya, terima kasih Pak Sardono. Bekerja, selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun.